Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang kami hormati Bapak Al-Mukarram Ustadz Haji Purnairawan SAG MAG yang kami hormati, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, saudara hadirin, para undangan yang hadir pada siang menjelang sore ini yang kami hormati. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu pula selawat berserta salam, marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga ke yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin, para undangan yang kami muliakan, untuk selanjutnya akan kami bacakan tertib acara yang akan kita laksanakan pada siang menjelang sore pada hari ini. Yang pertama telah kami sampaikan pembukaan Allah kadarnya untuk mengawali daripada acara kita pada sore hari ini. Menginjak ke acara kedua, yaitu sambutan dari tuan rumah. Di sini kami mohon dengan hormat kepada Sabai Haji Dr. Handas Haji Ahmad Jauhari yang kami hormati. Menginjak ke acara kedua atau ketiga, yaitu pembacaan hadharah. Hadharah apa ya? Ya. Di sini kami mohon menginjak ke acara kelima, yaitu ceramah agama yang insya Allah sekaligus. Nah, itulah acara-acara pada sore hari ini yang akan kita laksanakan. Dan untuk selanjutnya yaitu sambutan dari tuan rumah kepada yang kami hormati, yaitu Bapak Dr. Handas Haji Ahmad Jauhari. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Haji Purnairawan SAG MAG, yang kami hormati Pak Ustadz Muhammad Munir, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai, para ustadz, ustazah, para bapak haji dan ibu haji, bapak ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Kita masih diberi kenikmatan dari Allah SWT berupa kenikmatan sehat dan kenikmatan kesempatan, sehingga kita dapat dipertemukan Allah di tempat kediaman kami keluarga besar dalam rangka memenuhi undangan keluarga besar kakanda kami Ahmad RS bin Rojali dan Ibu Magdalena binti Martubi dalam rangka Walimatul Safar. Beriring mutara salam juga, mari pula kita selalu sanjung agungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, kaum muslimin dan muslimat yang selalu istiqomah kepadanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dia di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, saya mewakili daripada
keluarga besar Bapak Ahmad RS bin Rojali dan Ibu Magdalena binti Nur Mordan sama keluarga besar. Tidak ada ungkapan yang indah yang dapat kami sampaikan, melainkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian dalam rangka memenuhi undangan kami sekeluarga besar, di mana pada hari ini kami akan mengadakan tasyakuran sebagai wujud syukur kami kepada Allah. Kakanda kami Ahmad RS dan ayunda kami Magdalena mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan panggilan untuk melaksanakan, bahwa beliau ini mendaftar sudah lama dari tahun 2011 yang lalu. Kemudian sebenarnya jadwalnya tahun 2020, tapi tahun 2021 Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji karena sedang dilanda pandemi COVID. Kemudian tahun 2022 memberangkatkan jemaah haji, tapi terbentur dari usia, karena usianya sudah lebih dari 65 tahun. Ini tahun 2023 mendapat panggilan untuk melaksanakan ibadah haji, namun yang dapat berangkat hanya Ibu Magdalena, karena Pak Ahmad RS ini berhalangan karena sakit. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon bantuannya mendoakan agar kiranya kakanda kami ini Ahmad RS bin Rojali ini dapat disembuhkan Allah penyakitnya, diangkat Allah penyakitnya. Tahun depan atau tahun berikutnya beliau bisa melaksanakan seperti ayunda kami Magdalena binti Bardumin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, pada kesempatan ini pula kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, jiran tenaga, sanak famili, handai tolan, sahabat kerabat yang sempat hadir pada hari ini, agar kiranya kita sama-sama mendoakan agar kiranya Ibu Magdalena binti Bardumin ini melaksanakan ibadah hajinya bisa berjalan dengan lancar, berangkat dari Indonesia selamat sampai di tujuan di tanah suci selamat, di tanah suci sana melaksanakan segala rukun haji, wajib, sunatnya dan lain sebagainya bisa dapat dilaksanakan dengan sesempurna mungkin dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dan mendapat pendidikan haji yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya tidak banyak yang kami sampaikan. Kepada itu, kepada Bapak Ibu dan sekalian yang dapat hadir, tentunya mudah-mudahan Allah bisa membalas jasanya, dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Kemudian atas nama keluarga, bila mana kami dalam acara ini, para hadirin, seandainya di dalam penerimaan kami, penyambutan kami, dan penempatan kami perhatikan, mudah-mudahan menambah iman dan ketakwaan kita dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mohon maaf lebih kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Jawahari. Untuk selanjutnya dengan hormat kami mohonkan kepada Bapak Insinyur Haji Sudirman Midin untuk membawakan hadrohnya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وعلى وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرته ولي من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعابدين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز سيد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين khususan ila ruhi Madumin bin Ahmad Basir wa ila ruhi Hasinah binti Abdul Fatah wa ila ruhi Rodali bin Abdurrahman wa ila ruhi Jelia binti Rasid wa ila ruhi Ajah Sansuriyu binti Haji Manasa wa ila ruhi Ajah Siti Rohani binti Cidin wa ila ruhi Muhammad Hasan bin Abdurrahman wa ila ruhi Siti Aisyah binti Abdul Qadir wa ila ruhi Ali Yusuf bin Abdullah غفر الله لهم ذنوبهم ورحمة لهم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين khususan fi hadiyina li'ajli salama wal afiyah ila jasadi uhdina mahdalina binti madumin fi makatal mukarramah wal madinatal munawwarah wa yarudduhum ila autonihim salimin Allahumma ij'alha ajjan mabrura wa sa'yan maskura wa damban maghfura sayyun lillahi laha al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan jasadi Ahina Ahmad RS bin Rogali yang sedang sakit, semoga Allah menghilangkan rasa sakit, menghilangkan jenis penyakit yang dia alami, menyembuhkan dia, yaitu semua yang tidak meninggalkan komplikasi rasa sakit dan komplikasi penyakit lain. Sayyidun lillahi lahu al-fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من اعتقى إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. Yang telah dikumandangkan oleh Bapak Ustadz Munir. Mudah-mudahan kita sebagai pendengar wabil khusus kepada pembaca dan saya berhajat senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah dan dari Allah. Yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan atau memperhatikan dan mengikuti, yaitu ceramah atau tazkiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Purna Irawan SAG MAG yang kita hormati. Wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil ayatil karim al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna wala rafata wala fusuqa wala jidya lamhullah wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa wa taqwa ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya hormati keluarga besar Kakanda Ahmad RS dan Ibu Magdalena, kemudian yang saya hormati para ustadz kita, para kiai kita yang sempat kumpul pada sore hari ini, kemudian Bapak Ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah takminah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka berbagi rasa bahagia bahwa insya Allah dalam hitungan hari Bapak Ahmad RS mestinya berangkat tapi masih tertunda, dan saat ini yang berangkat adalah Ibu Magdalena. Bu masuk yayasan apa? Terima kasih Bapak Ahmad Yani. Ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sekalian, pertama kita ikut bahagia, tapi memang di tahun ini haji kita ini memang luar biasa, karena tahun 2020 libur, 2021 juga libur, 2022 hanya dibatasi kemarin itu hanya 45%. Jadi yang boleh berangkat kemarin itu 65 tahun ke bawah, bukan 65 tahun ke atas. Dan tahun ini kuotanya dikembalikan oleh pemerintah Arab. Indonesia dikasih kuota 221.000, kembali seperti semula. Cuma masalahnya ada. Pertama, kemarin itu pemerintah memang mengambil kebijakan yang tidak terlalu populer, tapi memang harus betul. Pertama, bahwa biaya berangkat haji kemarin naik, yang biasanya hanya 34-35, kebetulan ini dinaikkan hampir 50 juta rupiah. Yang kebetulan mestinya berangkat 2020 seperti Ahmad RS dengan Ibu, kemarin nggak nambah lagi kan? Ya, 2020 nggak nambah lagi. Nambah. 30. Iya, setornya 33. 230 tahun 2023. Berangkatnya 2023 apa 2020? Oh, ini tambahan. Iya. Oh, dimasukkan 2023 karena memang belum melunasi. Oh iya. Mestinya kalau sudah melunasi di tahun 2020 itu nggak nambah sama sekali. Nah, tapi kalau dia pemberangkatannya 2023, ya Bapak Ibu sekalian, memang nambahnya agak lumayan banyak, 24 sampai 25 juta nambahnya. Nah itu persoalan pertama, bahwa jamaah kita itu tidak siap semuanya dengan dana yang memang lumayan besar itu, sehingga banyak jamaah kita yang mundur untuk minta waktu supaya dananya bisa jadi cukup. Yang kedua, di tahun ini pemerintah kita, Kementerian Agama, ada kebijakan
tidak memberikan pendamping lansia atau juga mahram. Contoh pendamping lansia maksudnya seperti Pak atau Kakak Ahmad, mestinya beliau kan kalau anaknya sudah daftar minimal 5 tahun bisa ditarik untuk mendampingi beliau. Tapi sekarang nggak boleh lagi untuk tahun ini. Begitu pula tahun sebelumnya itu memang dibolehkan umpama orang tuanya sudah ngedaftar di tahun 2011, anaknya baru ngedaftar di tahun 2018, berarti sudah lebih dari 5 tahun ya. Untuk sekarang ini biasanya kan bisa ditarik anaknya itu untuk disatukan dengan keluarga. Tahun ini tidak ada penarikan mahram. Kenapa sebabnya? Karena ternyata memang kalau seandainya memang itu diperbolehkan menarik, umpama yang berangkat di tahun 2023 ini kan nggak daftar rata-rata 2011-2012 ya. Nah, nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ngedaftar di 2011 dan awal 2012. Yang diberangkatkan kuotanya sekarang 1, 2, 3. Berarti 4, 5, 6-nya nunggu. Ya nunggu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3 ini ya, yang nomor 1 ini narik lansia, pendamping lansia yang baru 7 tahun ngedaftar. Yang jadi korban yang nomor 4 mestinya berangkat, nggak jadi berangkat karena gara-gara yang lansia ini narik. Jadi nanti yang mahramnya narik anaknya atau suaminya gitu. Maka yang jadi korban yang nomor 5 dengan nomor 6 yang mestinya berangkat tahun ngedaftar, hanya karena gara-gara narik anaknya yang belum sampai 10 tahun itu ditarik boleh berangkat, maka yang jadi korban itu 6 dan 7. Nah, itulah masalahnya. Kalau hanya 1, 2 yang ditarik nggak masalah. Kalau umpama lansia dan mahram ini narik 1000-an orang, maka 1000-an orang yang 2011 itu tertunda untuk tidak bisa berangkat. Makanya diambillah kebijakan walaupun tidak populer, tidak ada penarikan namanya mahram maupun pendamping lansia, Bapak Ibu sekalian. Nah, masalahnya ada sekarang ini, karena tidak ada penarikan itu, anak atau saudara itu, maka yang bersangkutan berangkat sendiri. Kebetulan tahun ini 30% lansia, Pak. 80 tahun ke atas, 30% umurnya 80 tahun ke atas. Kemarin yang paling tua umur 98 tahun, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Bapak Ibu sekalian tidak ada pendampingan sama sekali. Makanya mudah-mudahan kalau memang Ibu ikut yayasan, walaupun tidak seutuhnya pasti mendapatkan perhatian dari yayasan itu. Karena yayasannya Pak Ajani itu 156 orang, jadi nggak mungkin lah memperhatikan satu-satu gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi paling tidak bahwa ada komunikasi. Karenanya Bapak Ibu sekalian, untuk Kloter Lampung hari ini diberangkatkan pertama Bandar Lampung. Makanya hari ini mereka berangkat jam 8 pagi tadi masuk. Rencananya mereka jam 10, jam 12 nanti akan diberangkatkan. Jadi tidak nginep, nggak ada cerita nginep lagi di asrama haji sekarang. Ya, jadi jam 10, jam 12 nanti malam mereka diberangkatkan ke Bandara Soekarno, lebih kurang sekitar pukul 2 atau pukul 3 mereka diberangkatkan menuju ke Madinah, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karenanya kita pesan kepada pertama Kakanda Ahmad RS, ya, luar biasa niatnya untuk memenuhi panggilan Allah itu sudah dipenuhi. Sudah daftar 2011, alhamdulillah tinggal berangkat saja. Tapi ternyata memang setiap niat kita itu bukan hanya haji, pasti ada campur tangan Tuhan. Allah akan memberikan yang terbaik kepada Kakanda di tahun ini, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan setelah Ayunda ini berangkat nanti didoakan di tempat-tempat mustajabah di Mekah,
mudah-mudahan semakin sehat dan sembuh. Mudah-mudahan kita doakan tahun depan bisa berangkat. Amin. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Kakanda, memang Allah itu punya rencana. Kata Allah itu, jangan terlalu sedih ketika kalian dikasih ujian berupa salah satunya sakit. Karena sakit itu, kata Rasulullah, cara-cara Allah untuk mengampunkan segala dosa dan kesalahan seseorang, apapun bentuknya sakitnya itu. Dengan kata kunci, sabar. Karena kadang kita ini kalau sakit itu bukannya sabar, malah ngeromat-ngerobet, nyumpah-nyumpah, nggak karu-karuan. Nah, itu nggak dapat ampunan. Yang dapat ampunan itu ketika kita ikhlas. Maka kata Rasulullah, itu cara Allah membersihkan dosa-dosanya. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya Kakanda saja, tapi untuk semua. Kemudian yang ketiga, andai ternyata tahun depan, tahun berikutnya juga belum bisa berangkat. Jelas betul hadisnya Bukhari Muslim bahwa niat baik Kakanda untuk melaksanakan ibadah haji sudah dicatat oleh Allah. Andai memang betul-betul tidak berangkat, maka Allah akan menyamakan pahala haji akan diberikan kepada Kakanda. Allah. Makanya harus lebih sabar lagi, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian kepada Ayunda, Magdalena, ya, harus lebih semangat. Haji itu kan sebenarnya kan bukan gelar sih. Haji itu bukan panggilan. Haji itu bukan jabatan, tapi haji itu adalah penghormatan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sudah dipanggilnya, kemudian ngedengar, niat, dan melaksanakannya dengan benar. Jadi bukan panggilan. Kalau hanya kepengen dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, nggak perlu ke Mekah lah, Bapak Ibu sekalian. Tiap hari saja kita pakai baju putih, pakai kopiah putih ini, saya yakin satu saat pasti dipanggil Pak. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, begitu pula ibu-ibu. Yang namanya hajah itu bukan gelar, bukan itu yang kita harapkan. Tapi kata Allah, siapa saja yang berangkat memenuhi panggilanku dan aku berkahi dan aku ridhoi, pertama yang akan kuberikan adalah kuampunkan segala dosa dan kesalahannya, kecuali kalau dia sedang tetap berbuat syirik kepada aku. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, insya Allah kalau itu bisa dilaksanakan, maka ujungnya itu kita akan dapat predikat yang namanya mabrur itu. Apa sih mengakhiri orang yang haji? Doa kita mabrur. Mabrur. Apa sih mabrur itu, Bapak? Itu mabruran kalau bahasa Arabnya. Maksudnya adalah kebaikan yang mengalir. Artinya ciri-ciri itu adalah ada perubahan sebelum dan sesudah dia melakukan, bagikannya kebaikannya itu kepada orang lain. Begitu pula dengan dirinya sendiri. Ini yang namanya mabrur itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ada ibu-ibu sebelum berangkat haji dipanggil, Bu Inem, cepet pun kan nengoknya, iya Bu. Ya, tapi pas pulang dari haji dipanggil sama kawannya, Bu Inem, nggak nengok. Panggil lagi Bu Inem, nggak nengok lagi. Bu Inem, rupanya kawan sebelahnya berbisik, Ibu salah loh, sekarang ini sudah ada tambahannya loh. Bu hajah nengok, iya Bu, rupanya hajahnya itu yang ditunggu. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau yang begitu enggak mabrur Bapak Ibu sekalian, ya. Begitu pula dengan bapak-bapak, mentang-mentang sudah haji, kalau nggak disuruh duduk di depan, nggak suruh di dalam, sepel bahasa kita. Sangkanya murah apa haji? Sayangnya mudah, mahal kayak haji. Masih duduk di sini. Enggak mabrur Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan, di Mekah itu Pak, kita itu kejar-kejaran. Belum lagi waktunya, sudah cepat berangkat lagi ke masjid dan sebagainya. Seperti kekurangan waktu kita untuk sholat berjamaah di masjid. Mestinya itu kan dipertahankan kalau haji mabrur itu, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ngedur, bukan main. Pas pulang ke sini, ya,
malah turun lagi, jarang betul kan. Udah Allahu Akbar, kata muazzinnya belum juga bangun. Makanya Bapak Ibu sekalian, muazzinnya kesel, marbotnya kesel. Ini azan jam 4 belum ada yang datang. Ya, azan jam setengah 5 belum ada juga yang datang ini. Nah, kesel dia karena musolanya sepi. Setengah 8 pagi dia Allahu Akbar, marah orang itu Bang. Langsung diparahin di musolanya, dasar gila, stres ya. Marbot ini stres, muazzin ini stres. Datang ngomong gak karuan. Pasti datangnya apa kata marbotnya? Tunggu dulu Pak, yang stres itu siapa sih? Saya azan jam 4 nggak nongol Bapak. Saya azan setengah 5 nggak nongol juga Bapak. Saya azan setengah 8 Bapak nongol. Nah yang stres itu saya Bapak sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, Allah Bapak Ibu sekalian. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semakin baik Bapak Ibu dan Bu Ayunda Madalena. Ibadah haji itu nggak stres-stres, santai aja, tenang aja. Kenapa? Ibadah haji itu adalah ibadah fisik, bukan bacaan, bukan hafalan. Jadi kalau nggak apa-apa, nggak bisa baca apa-apa, sudahlah. Yang penting diikuti betul, Ibu, ya. Diikuti betul nanti bagaimana cara-cara haji. Seperti tawaf itu. Jangan terlalu pusing karena mikirin doanya tawaf itu. Nanti stres naik darah tinggi pula karena mikirin doanya. Nggak perlu. Yang penting memang cukup putarannya itu 7 dengan benar, sah tawafnya itu. Doanya, doa kita saja. Pakai bahasa kita. Karena doa itu kan sebenarnya, yang namanya permintaan itu kan sesuai dengan kebutuhan. Yang lucu kadang kita ini doa, Bapak Ibu sekalian, baca Arabnya panjang betul, ngerti juga enggak kita. Padahal apalah yang kita minta? Minta kita Bapak Ibu sekalian, supaya anak kita lancar selesai kuliahnya lancar, cepat selesai kuliahnya, cepat dapat kerja. Loh, kok doanya di situ Allahumma hawwin alaika bisataratil maut, ya nyambung apa? Makanya lebih baik doa pakai bahasa kita saja, bahasa Indonesia saja Bapak Ibu sekalian. Kita ngerti, ya Allah. Nanti di multazam ya Yunda, betul-betul didoakan, ya Allah. Pertama mohon ampun. Yang kedua, ya Allah, saya mestinya berangkat dengan suami saya, ya Allah. Tapi ini juga kehendak-Mu bahwa dia tertunda, ya Allah. Oleh karena itu, hanya Engkau yang menurunkan penyakit. Engkau yang menyembuhkannya. Tidak ada mustahil bagi Engkau, ya Allah. Sembuh dan angkat seluruh penyakit-penyakitnya, ya Allah. Berikan kesempatan suami saya untuk tawaf langsung dengan badan dan kakinya sendiri di rumahmu ini, untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram, berkunjung ke rumah baginda Rasulullah dengan jasadnya sendiri, yakin dengan doa insya Allah kabulkan. Gak ada yang mustahil Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita ngomong mustahil ini? Itulah keterbatasan otak kita. Karena kita punya keterbatasan, kita harus bergantung dengan yang tidak punya keterbatasan. Nah itulah gunanya doa Bapak Ibu sekalian. Begitu pula dengan sholat. Kalau jadi bingung, ayo dah mau mikir hafalan, waduh ini bacaannya apa, sudahlah. Kita ini memang rata-rata spesialis di hadapan malaikat. Kalau ada dokter spesialis, kita ini spesialis di hadapan malaikat. Spesialis apa? Spesialis kulhu. Ya. Mana mangga spesialis kulhu? Subuh kulhu, maghrib kulhu, isya kulhu, tahajud kulhu, ya duha kulhu. Gimana Pak Ustadz, sah nggak? Ya sah, diterima. Persoalannya hanya dapat pahalanya qul huwallahu ahad. Padahal buat duha itu jauh lebih panjang, ada keberkahannya. Tapi karena kita tidak pernah baca, kita tidak pernah dapat Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika kita sholat itu sunnah, ketika setelah Al-Fatihah rakaat kedua dengan rakaat pertama, rakaat kedua itu beda suratnya. Karena memang ada berkah, ada hikmah, ada syafaat berbeda-beda dari tiap-tiap huruf, tiap kata, tiap kalimat ayat-ayat Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian. Penjujur yang kita baca sekarang ini kan hafalan kita waktu SR dulu, waktu SD dulu. Sekarang Pak Ustadz Munir susah betul Pak menghafalnya. Nah, ini mau coba-coba hafalan sepulang haji Bapak Ibu sekalian, sholat di At-Taubah, Allahu Akbar. Lama betul sholatnya. Kata jamaah, alhamdulillah, mabrur Bapak Ibu.
Rupanya bukan sakit mabrurnya, dia nyoba hafalannya, kebetulan tambahan hafalannya kuliah ayyuhal kafirun. Banyak betul pengkolannya rupanya kuliah ayyuhal kafirun. Pas dia amin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, amin. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبدتم. Rupanya lama itu, saking bingung gimana berhentinya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karenanya ayo undang, gak usah bingung-bingung. Loh, itu kan tiap putaran itu kalau di bukunya Kementerian Agama itu ada doa masing-masing ya Pak Ustadz. Kenapa kok begitu ya? Karena di putaran Ka'bah itu tempat mustajabah, terutama ya di dekat Ka'bah itu kan ada namanya multazam. Di Ka'bah itu ada namanya multazam. Itu tempat untuk doa. Nah, daripada sia-sia, karena itu tempat mustajabah doa, maka hendak setiap kita putaran itu berdoa. Makanya kalau Ayunda nggak hafal bacaan doa yang lain, paling Rabbana Atina atau Sholawat Nabi atau Hasbunallah, doalah dengan apa bahasa Ayunda sendiri. Boleh Pak Ustadz, boleh. Kalau ada yang nggak ngebolehin itu jadi aneh gitu. Perlu ngaji yang lebih dalam lagi, boleh ya, boleh ya. Hanya saja kita diajari bahasa Arabnya, tapi mintalah apa yang Ayunda pengenkan. Tentu pertama kakak tadi sehat, anak keturunan soleh dan solehah. Nah itu harus diperhatikan betul Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama karena ingin supaya di sana bersih betul Bapak Ibu sekalian, ya inilah tujuannya salah satunya. Beliau berangkat, nggak mungkin menemui kita satu-satu di rumah kita masing-masing, sanak keluarga, maka dikumpulkanlah kita di sini. Beliau mohon maaf karena yang namanya mabrur haji itu bukan setelah pulang, mulai dari sini namanya mabrur itu. Ya, berangkat sudah bermaaf-maafan. Yang paling banyak dosa itu siapa? Ibu bapak, suami istri paling banyak dosa. Masya Allah. Nih ngurus kakanda ini kalau bukan karena kesabaran dan kesadaran pasti banyak dosa anak dan istrinya. Pasti banyak dosa. Ya. Padahal mohon maaf, Allah jadikan beliau begini ini kalau bisa kita dengar bahasa Lampung, bahasa Indonesia, apa kata Allah dengan anak-anaknya? Kutitipkan surga untuk kalian. Nggak usah ke Mekah, nggak usah ke Madinah, nggak usah ibadah di mana-mana. Ini surga yang sebenarnya itu. Tapi kadang kita kesel. Kenapa? Payah mengambil surga itu. Padahal mohon maaf ini dikasih surga yang terdekatnya. Begitu pula dengan Ayunda. Nah, oleh karena itu bermaaf-maafan insya Allah. Karena dosa yang paling banyak, paling besar itu kan memang dosa suami istri. Tapi kadang-kadang kita anggap nggak dosa, padahal dosa. Ibu-ibu ngambil duit di dompet suaminya selembar, diambil. Apa hukumnya Pak Ustadz? Ya maling lah. Ya kenapa? Karena belum tentu duit yang di dompet suami itu dia. Jangan-jangan duit masjid dititipkan, jangan-jangan kantor dititipkan, jangan-jangan duit orang dititipkan. Ibu-ibu ambil nggak ngomong, ya maling lah. Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya harus bermaaf-maafan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ya. Yang kedua, siapa yang paling banyak dosa itu? Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Masya Allah. Apalagi anak-anak sekarang. Saya nggak ngomongkan ponak-ponakan saya di sini. Hampir semua sekarang. Insya Allah yang di sini soleh dan soleha. Amin. Anak-anak sekarang ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apalagi kalau anak-anak sekarang ini tidak ditanamkan kesolehan di dalam hati mereka, sudah bisa cari duit sendiri, nunjak sama emak sama bapak. Allahu Akbar. Seolah-olah dunia ini bisa mereka gulung sendiri, Bapak Ibu sekalian. Padahal ada keberkahan di dalam diri orang tuanya yang nggak bisa diambil dari mana-mana, nggak bisa diambil dari mana-mana, Bapak Ibu sekalian. Nah, karenanya insya Allah dimaafkan ibundanya dan ayahandanya. Yang ketiga, siapa yang paling banyak dosa? Itu tetangga dengan tetangga.
Mohon maaf, kita tetangga ini Pak, umur 60 tahun belum tentu lulus kita jadi tetangga. Kenapa? Kadang-kadang dengan tetangga sebelah nggak seteguran, tetangga depan belakang nggak seteguran. Masya Allah, Masya Allah. Belum tentu lulus kita jadi tetangga. Padahal kata Rasulullah, saudara kalian yang paling dekat itu adalah tetangga, Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Rasulullah, kalau ada satu tetangga menyakiti hati tetangganya yang lain dan mereka belum bermaaf-maafan, kata Rasulullah, Allah haramkan dia untuk mencium bau sorga. Jangankan masuk sorga, mencium bau sorganya saja Allah haramkan. Allah Akbar. Ya. Yang ketiga, ya tentu halayak saudara dengan saudara. Setelah itu lakukan kegiatan di sana dengan baik, ikuti saja dan khusyuk laksanakan, dijaga. Pertama jangan protes, ya.